wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Rofiah, NPM 180140400058, kelas Ekonomi Syariah D, MK UTS Manajemen Perusahaan. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud fungsi perencanaan dan apa saja keuntungan dan kelemahannya. Jawabannya adalah fungsi perencanaan adalah sebagai suatu proses pengambilan sehubungan dengan hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang dibuat. Keuntungan dan kelemahan yang pertama. Keuntungan. Perencanaan akan mengurangi atau menghilangkan jenis pekerjaan yang tidak produktif. Yang kedua, perencanaan dapat dipakai untuk mengukur hasil kegiatan yang telah dicapai karena dalam perencanaan telah ditetapkan berbagai standar. Yang C, perencanaan akan menyebabkan berbagai macam aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dan dapat dilakukan secara teratur. Yang D, perencanaan memberikan suatu landasan pokok fungsi pengawasan. Yang kedua yaitu kelemahan. A, perencanaan cenderung menunda kegiatan. B, perencanaan terkadang terlalu membatasi manajemen berinisiatif dan berinovasi. Yang C, pada rencana yang diikuti dengan cara-cara yang tidak konsisten. Yang D, perencanaan mempunyai keterbatasan mengukur informasi dan fakta-fakta di masa yang akan datang. Soal yang kedua yaitu fungsi perencanaan Telkomsel melalui 4 tahap dasar perencanaan. Jawabannya yaitu yang pertama, menetapkan tujuan. Apabila merger yang kedua operator keduanya terwujud, diharapkan memberikan dampak yang baik bagi industri dan mengurangi tingkat kompetisi yang cukup intens dalam beberapa tahun terakhir. Yang kedua, merumuskan keadaan sekarang. Pada tahun 2021, PT Telkom akan fokus dalam memperkuat kesehatan bisnis perusahaan dan mengakselerasi transformasi digital demi menghadapi perubahan perilaku pelanggan dan akan mengalokasikan anggaran belanja modal atau kapital ekspeditur di tahun 2021 kurang lebih 25% dari pendapatannya. Yang ketiga, identifikasi kemudahan dan kelemahan. Peta persaingan bisnis mobil akan turut dipengaruhi oleh rencana merger dari dua operator Telkom. Yang keempat yaitu mengembangkan kegiatan memberikan layanan enterprise solution melalui segmen enterprise dan terus membangun infrastruktur baik broadband akses maupun data center disertai pengembangan berbagai solusi layanan digital untuk memperkuat customer experience sertakan lainnya untuk mengembangkan segmen fixed line terutama untuk membangun jaringan jaringan backbone, jaringan pembangunan data center dan pengembangan bisnis tower. Soal yang ketiga adalah jelaskan yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Jawabannya adalah etika bisnis adalah prinsip dan standar yang menentukan cara mengelola perusahaan yang mencangkup semua aspek
baik individu, perusahaan maupun masyarakat, serta memperhatikan norma dan formalitas secara universal dan ekonomis dan sosial. Tanggung jawab sosial adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial, khususnya di bidang hukum. Soal yang keempat, jawabannya adalah tidak setuju. Karena banyak manfaat yang dapat diperoleh perusahaan setelah melaksanakan kegiatan CCR. Yang pertama, perusahaan akan terhindar dari adanya reputasi negatif sebagai perusak lingkungan yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek. Yang kedua, perusahaan akan mendapatkan rasa hormat dari masyarakat yang membutuhkan perusahaan seperti karyawan dan pelanggan. Yang ketiga, perusahaan akan terhindar dari gangguan lingkungan sekitar sehingga perusahaan bisa terus menjalankan operasi bisnisnya dengan lancar. Sekian video jawaban UTS manajemen perusahaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.